Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih. Hari ini kita memasuki bulan September, bulan Kitab Suci Nasional 2021. Adapun tema BKSN kali ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Walaupun di tengah pandemi ini, kita masih bisa bersandar pada Yesus, sebab ada firman berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Artinya, Yesus berjanji akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita selama kita berziarah di dunia ini. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini terambil dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam gereja Katolik ada beberapa santo, santa yang memiliki karisma tersendiri. Mereka memiliki kuasa dalam pengajaran dan berkata-kata. Salah seorang santo tersebut adalah Santo Antonius, yang memiliki nama asli Fernando. Ia berasal dari Lisabon, Portugis. Fernando masuk ke biara Santo Agustinus di Lisabon dan berteman dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Ketika mendengar tentang ada banyak teman-teman ordonya disiksa di Maroko karena mewartakan Injil, Antonius pun bertekad untuk menjadi martir, mengikuti teman-temannya. Antonius berangkat ke Maroko. Namun begitu tiba di Maroko, Antonius
jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah dan mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak mujizat di Perancis, Sisilia, serta Italia. Antonius seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Bahkan ikan-ikan di danau bersembulan keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil. Dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus mengajar dengan kuasanya. Kuasanya melebihi hal apapun yang menawan kita. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari gaya hidup yang tidak baik. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari dendam dan amarah yang tak terkendali. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Kuasanya juga sanggup melepaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu hidup kita. Dan kuasanya sanggup memulihkan keadaan kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sungguh perkataan Yesus penuh wibawa dan kuasa. Yesus menghidupi apa yang diajarkannya dan selalu dalam kesatuan Bapanya di surga. Sebagai refleksi, apakah aku sudah dapat mewartakan kabar sukacita kepada anggota keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitarku? Apakah dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita mau berkata-kata jujur tentang kebenaran? Anak-anak terkasih, inilah renungan BKSN kita pagi ini. Aksi kita hari ini adalah aku berusaha untuk berkata jujur tentang kebenaran. Semangat selalu anak-anak, walaupun di tengah pandemi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Karena Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk menyertai kita sepanjang hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam AMDG.